Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menerima pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absensi silahkan kalian bisa menuliskan nama lengkap serta nomor absen kalian di grup ya. Kemudian Ibu akan review sedikit materi pada pertemuan minggu lalu. Adakah yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai apa? Benar ya, kita membahas mengenai ragam permasalahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Ada berapakah itu? Benar, ada 11 macam. Ada kemiskinan, konflik sosial, kesenjangan sosial, kejahatan atau kriminalitas, korupsi, disorganisasi keluarga, masalah lingkungan hidup, delinkuensi anak, prostitusi, penyimpangan seks, dan eksklusi sosial. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat. Jika ada permasalahan sosial dalam masyarakat, maka diperlukan sebuah upaya atau cara untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah melalui pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan video pembelajaran dengan menanamkan sikap religius, disiplin, tanggung jawab. Peserta didik mampu menjelaskan penyelesaian permasalahan sosial dalam masyarakat melalui pembelajaran daring. Kemudian, garis besar cakupan materi yang akan kita bahas adalah upaya penyelesaian permasalahan sosial. Ada 6 upaya. Yang pertama ada upaya preventif, yang kedua ada upaya rehabilitasi, upaya represif, upaya persuasif, upaya koersif, dan upaya gabungan, yaitu gabungan antara preventif dan represif. Sebelum membahas itu semua, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kasus permasalahan sosial. Apakah yang kalian lihat dari gambar itu? Benar, itu merupakan gambar kasus permasalahan sosial kejahatan atau kriminalitas yang berupa pencopetan. Di situ ada gambar orang yang mencopet perempuan. Nah, kemudian dari kasus itu bisa diselesaikan dengan cara represif, yaitu menegakkan hukum atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang telah melanggar. Nah, biasanya kasus itu ditangani oleh pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Mari kita bahas satu persatu. Upaya penyelesaian permasalahan sosial di sini ada 6. Yang pertama ada upaya preventif. Apakah yang disebut upaya preventif? Nah, upaya ini merupakan sebuah usaha mencegah dan mengantisipasi agar permasalahan sosial itu tidak terjadi. Upaya preventif ini dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari pola kejahatan dan mendekatkan diri pada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Upaya preventif dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada penerapan etika sosial. Etika sosial ini merupakan sistem nilai yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dilakukan dalam masyarakat. Nah, penanaman etika sosial ini pertama dilakukan dalam lembaga terkecil, yaitu keluarga. Contohnya apa? Nah, di sini contohnya ada orang tua yang mengajarkan anak untuk bersikap sopan santun ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. Yang kedua, ada penanaman nilai agama. Agama itu menjadi pedoman hidup bagi manusia sekaligus sumber kebenaran. Jika manusia melakukan segala sesuatu yang mencerminkan ketaatan dalam beragama, dapat menghindarkan manusia dari kejahatan dan perbuatan merugikan. Nah, contohnya di sini ada orang tua yang mengajarkan anak untuk mengaji dan sholat. Yang ketiga ada perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini merupakan upaya penanganan permasalahan sosial yang bertujuan mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya kasus kemiskinan. Nah, kasus kemiskinan ini dapat diatasi dengan cara meningkatkan pendidikan dalam masyarakat atau memberikan keterampilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, kemudian upaya yang kedua ada upaya rehabilitasi.
Fokus utama penanganan permasalahan sosial melalui rehabilitasi ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, baik individu, kelompok, atau masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau dianggap masalah, sehingga menjadi kondisi yang sesuai harapan. Upaya rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui dua bentuk. Yang pertama ada bentuk darurat, bertujuan mempertahankan kehidupan penyandang masalah sosial melalui bantuan-bantuan darurat. Namun kelemahannya ini tidak memecahkan masalah secara berkelanjutan. Yang kedua ada bentuk berkelanjutan, yang bertujuan agar pemberian rehabilitasi ini tidak hanya sementara, tetapi secara berkelanjutan. Yang ketiga ada upaya represif. Upaya represif ini dilakukan dengan cara menegakkan hukum atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang telah melanggar nilai, aturan, norma, dan memperbaiki dalam permasalahan sosial yang sudah terlanjur terjadi. Contohnya apa? Di sini contohnya ada polisi yang menilang pengendara sepeda motor yang melanggar aturan. Contoh yang kedua seperti Ibu yang sebutkan tadi, ada kasus kejahatan berupa penjabretan yang upaya penyelesaiannya itu bisa dilakukan dengan cara ditangani oleh pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Upaya yang keempat ada upaya persuasif. Upaya persuasif ini merupakan sebuah upaya pengendalian permasalahan sosial tanpa kekerasan. Bisa dilakukan melalui saran, ajakan, dan bimbingan untuk memenuhi nilai norma yang berlaku. Nah, upaya persuasif ini dapat dilakukan di ruang publik. Contohnya apa? Contohnya iklan layanan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima ada upaya koersif. Upaya koersif ini merupakan sebuah upaya pengendalian permasalahan sosial dengan kekerasan atau paksaan untuk membentuk ketertiban sosial. Contohnya apa? Menertibkan pedagang kaki lima di trotoar jalan karena pedagang tersebut dianggap telah melanggar aturan. Yang keenam ada upaya pengendalian permasalahan sosial gabungan. Upaya ini itu bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus mengembalikan kondisi masyarakat yang sesuai nilai dan norma sosial setelah mengalami permasalahan sosial. Nah, upaya ini itu memadukan upaya preventif dan upaya represif. Mari kita simpulkan bersama materi yang telah kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah permasalahan sosial pastinya selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah upaya penyelesaian dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut, yaitu ada upaya preventif, rehabilitasi, represif, persuasif, koersif, dan gabungan. Nah, upaya penyelesaian permasalahan sosial tersebut disesuaikan dengan jenis permasalahan sosial itu. Kemudian untuk tugas kalian adalah tugas mandiri mengerjakan soal penilaian tengah semester yang ada di buku modul sosiologi. Nah, tugas tersebut dikumpulkan di link Microsoft Form. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jika Ibu ada salah kata atau yang lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.